Itu final tuh. Final saya ngelihat, saya nonton dengan mata saya sendiri. eh Kalau misalnya Riau itu ngalahin pemain Sumut. Oke, ada pertanyaan lagi dari Octavian Wahyu. Ikut klub apa, Kak? Kalau misalnya klub di daerah sih paling ikut klub alumni Stongo doang. Kalau yang profesional belum. Kak, pas di Sumut sejak kapan tuh? Ada dari pas SMP atau SMA gitu nggak masuk klub basket? Oh iya, saya tuh dari kelas SMA 1 klub alumni Stomo gitu. Oke. Kak, kalau ini dong ceritain dong pengalamannya, ceritanya tuh pas bantu tim ITHB juara nasional Liga Mahasiswa nih. Itu tuh sebenarnya timnya tuh pas saya pertama kali masuk, pas tahun saya rookie, itu tuh Liga Mahasiswa nggak ada. Liga Mahasiswa nggak ada. Nah, terus tahun kedua saya baru dimulai Liga Mahasiswa. Nah, jadi itu tahun kedua kita tuh juara daerah. Terus pas mau masuk itu tuh kalau nggak salah tahun kedua tuh jadi dibagi kayak dua tuh, nggak langsung diketemuin, maksudnya jadi kayak harusnya kan juara daerah langsung disatuin satu tempat kan, di apa di kompetisiin di satu tempat gitu langsung ke finalnya. Nah tapi sekarang itu yang tahun kedua itu dibagi jadi kayak East sama West tuh. Nah, jadi yang juara ini baru diketemuin di final. Nah, pas itu kita kalau nggak salah kita eventnya di Malang. Nah, kita itu kalah sama tim Ubaya. Nah, tahun berikutnya kita juara daerah lagi. Juara daerah lagi. Kita mainnya di Surabaya. Nah, itu tuh kita dengan tim yang sama ya. Jadi timnya itu masih nggak berubah. Dengan tim yang sama, kita tuh 8 besar ketemu UPH. Nah, kita kalah. Tahun berikutnya, dengan tim yang sama lagi nih. Dengan tim yang sama, tapi kita tuh cuman nggak ada 2 senior di tim yang sebelumnya. Oh, jadi berkurang 2 senior ya? Nah, berkurang 2 senior, tapi jadi masih core-nya itu masih sama tuh. Core timnya itu masih tetap sama. Nah, di sana itu sebelum Liga Mahasiswa itu ada LA Campus League. LA Campus League itu jadi kita ketemu sama tim-tim di Jakarta sama Surabaya juga. Kalau nggak salah itu kita juara BOC, ketemu sama yang di tim LA gitu, yang di Surabaya kalau nggak salah. Nah, itu tuh kita ketemu ada Perbanas. Itu tuh kalau nggak salah ada Esa Unggul, ada Pembangunan, ada Ubaya. Nah, di sana itu kita finalnya, kita ketemu tim Ubaya yang pertama kali ngalahin kita di Liga Mahasiswa. Nah, di sana itu kita menang. Ya, kita menang lawan mereka. Nah, nggak lama kemudian Liga Mahasiswa. Kita juara daerah. Terus akhirnya kita main di, kalau nggak salah itu di Jakarta aja. Jakarta. Nah, finalnya tuh ketemu UPH. Gimana tuh ketemu UPH lagi? Ya, gimana ya? Emang, apa ya? Emang pas di tahun terakhir itu, dari awal musim tahun 2019 ya berarti ya? Ya, tahun 2019 itu emang dari awal tahun itu latihannya itu udah intensitasnya tuh udah langsung tinggi tuh dibuat sama Kuriki. Terus kan emang tim kita itu masih nggak berubah kan, jadi kayak emang udah kenal satu sama lain tuh. Yang kemarin pas kalah itu bareng-bareng, yang kemarin sempat ngalang ada tanda kutip konflik antar sesama tim, ada yang bilang ada yang nggak saling mengerti lah. Nah, itu tuh semua udah kita jalanin semua tuh. Dan akhirnya di awal tahun, kita tuh emang udah intensitasnya udah tinggi dari pelatih kita. Jadi kayak, itu mah
sebelum latihan lari, tengah latihan lari, beres latihan lari aja. Pokoknya itu latihannya lari aja. Nah di sana itu kita fisik kita di push sampai harus sampai limit kita lah, harus dipaksa gitu. Dan setelah itu kita sering sparring lawan tim prawira, terus tim ya prawira sih, soalnya di Bandung kan prawira. Terus gimana kita ngatasin konflik antar tim. Nah itu tuh semua udah kita lewatin bareng-bareng tuh sampai akhirnya tuh kita kita tuh jadi kayak bener-bener nyatu tuh. Jadi kayak kalau ada satu jadi ada satu yang jatuh pasti kita angkat bareng-bareng tuh. Jadi kita ngelajunya bareng-bareng. Nah kalau nggak salah itu sebelum tahun 2019 itu ada teman saya tuh cedera. Nah itu tuh juga salah satu tim inti ITHB, namanya tuh Raven tuh. Nah dia tuh ACL kan. Nah itu tuh awalnya bikin kita pesimis. Soalnya kalau nggak ada dia tuh emang kita tuh takut tim kita tompang. Ya beda gitu ya Kak. Nah dari situ tuh, nah itu tuh juga bikin kita sebagai pemain tuh harus lebih ada rasa tanggung jawab tuh. Wah ini nggak ada Raven, kita tuh harus kerja lebih ekstra tuh. Nah jadi kitanya pengen kerja lebih ekstra, si pelatihnya juga ngasih kita latihannya lebih ekstra tuh. Nah akhirnya tuh kita kerja sama bareng-bareng. Kalau misalnya kita mainnya jelek, kita langsung ngobrol, langsung di lapangan itu kita atasi bareng-bareng. Pokoknya kita di dalam lapangan sama di luar lapangan itu bener-bener kerasanya tuh bener-bener satu tim tuh. Nah, jadi pas di final Liga Mahasiswanya ketemu UPH, emang kita tuh dari awal rasanya tuh takut, iya ada gitu. Tapi kita tuh ngerasa ada satu sama lain tuh. Kita tuh takut iya, tapi emang ini itu udah saatnya kalau misalnya kata pelatih saya tuh ini tuh emang saatnya kita tampil tuh. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Dan kita tuh emang udah nothing tulus. Kita tuh emang udah bareng-bareng sampai sekarang tuh. Jadi kita harus mainnya all out aja. Mainnya all out. Terus kita tuh enjoy the game. Nah, emang gamenya tuh tight banget kan. Ya, itulah. Rasanya puas banget lah pokoknya. Jadi kayak beban yang selama ini kita tanggung itu, beban-beban si kuliah kita udah beasiswain kita, udah ngasih kita semuanya. Ya, emang kita tuh harus ngebalas dengan cara, ya itu. Kita tuh harus ngasih semuanya di final. Gitu. Dan akhirnya selama udah berapa tahun nggak juara, akhirnya kita bisa bikin ITHB juara lagi gitu. Dan itu tuh rasanya puas banget lah. Jadi kayak kalah selama 3 tahun itu rasanya dibalas di tahun keempat itu rasanya puas aja banget. Puas banget ya. Udah kayak terbayarkan gitu. Ya semua lari kita itu terbayarkan aja. Dukanya apa sih Kak yang paling keinget gitu? Apa nih sama di tim? Banyak sih. Pokoknya ya pastinya kalau yang saya rasa tuh pas kalah sama Ubaya itu yang saya rasain ya. Yang pertama tuh pas kalah sama Ubaya. Nah itu tuh mencerminkan kayak kekurangan saya sendiri tuh. Saya ngerasa emang pas lawan Ubaya tuh saya bener-bener nggak siap pegang bola sama sekali tuh, nggak siap buat main, nggak siap buat ngebantuin tim. Nah di sana tuh jadi perbaikan saya lah, PR saya harus gimana. Nah selanjutnya setelah kalah sama UPH itu tuh yang harus diperbaikin itu tim kita tuh harus lebih ngerti satu sama lain lah. Kita tuh harus lebih lebih support satu sama lain tuh. Nah kalau misalnya di lawan UPH yang tahun sebelumnya tuh
emang saya ngerasa kita kurang main sebagai satu tim. Nah, itu tuh juga apa ya? Juga jadi PR buat kita. Nah, di tahun selanjutnya kira untungnya kita bisa perbaikin semua itu tuh. Artinya emang pas kalah itu dijadiin pelajaran banget ya kak, langsung introvert gitu, jadi evaluasi ke depannya. Kak, akhirnya tercapai nih bisa juara nasional kan, walau bukan bawa nama daerah ya, bawa nama kampus. Tapi masih ada nggak sih keinginan bawa nama Sumut juara gitu? Mungkin bukan sebagai pemain gitu. Ya, pasti pengen lah. Maksudnya kan daerah saya sendiri kan. Maksudnya selama saya bisa main buat nama daerah saya, ya saya pengen juara. Pokoknya selama ada kompetisi itu, saya pengen juara gitu. Ya, jangan cepet puas lah. Walaupun udah pernah juara sekali, ya kalau misalnya mau bisa juara lagi, kenapa enggak gitu. Apalagi kalau misalnya saya bawa nama daerah saya sendiri. Itu kan lebih ada apa ya, lebih bawa kebanggaan daerah saya lah. Terus kalau rencananya nih kak ke depan ini kira-kira abis pandemi gitu, rencananya apa sih? Atau mungkin pas selama pandemi ini latihannya atau gimana, ada rencana-rencana nggak? Ya karena selama pandemi ini emang intensitas latihan juga pasti turun kan, karena banyak pertimbangan lah. Pertama kita kan harus jaga jarak, kita harus jaga kesehatan, terus jalanin protokol kesehatan dari pemerintah tuh. Jadi buat saat ini paling yang bisa kita lakuin ya jaga kondisi, jalanin protokol kesehatan, udah. Oh, latihannya selama pandemi ini apa kak? Mungkin latihan sendiri lebih ke fisik, jaga kondisi fisik, atau tetap dribble atau basic lain gitu? Kalau misalnya saya sih lebih ke apa ya, jaga kondisi fisik saya sama teknik skill saya tapi secara individu. Jadi kayak latihan sendiri atau enggak latihannya dibatasin 2-3 orang gitu. Ya paling cuma itu doang sih yang bisa dilakuin sekarang. Pokoknya tetap jaga kondisi ya, harus selama pandemi ini jaga kesehatan juga pastinya. Ada pertanyaan lagi nih kak dari @saihan_ath. Itu last post di Instagram gimana caranya? Lagi sering nge-trick shot. Jadi itu tuh sebenarnya saya inspirasi dari ini sih, dari Firdan. Jadi dulu tuh dia kalau nggak salah tahun kedua saya. Itu tuh dia tiba-tiba ngelakuin gerakan free throw yang aneh banget. Terus saya cobain, jadi apa ya, jadi enak tuh. Jadi kayak kita tuh mau nembak tuh kan gini nih, pakai tangan kanan kan. Nah pas kita yang mau naik, itu tuh dari tangan kiri, pas kita mau naik kita tuh udah ngelempar tuh ke atas, baru tinggal kayak pura-pura nembak gitu. Jadi kayak intinya tuh pakai tangan kiri aja. Aneh tapi jadi seru dong ya kak. jadi unik gue rasanya. Jadi bisa nipu lawan gue. Kakak shooter kak, posisinya di tim? Kalau di TAB sih posisinya harus sebenarnya sih 2-3, cuman kadang tuh disuruh bantuin bawa bola, jadi fleksibel sih 1-2-3 sih posisi saya di TAB mah. Dari pas SMA tuh kak, dari pas bawa tim daerah juga gitu, emang selalu kayak gitu posisinya? Oh enggak, pas saya masih pelajar SMA tuh posisi 1. Oh, kak ada pertanyaan nih, udah ada pertanyaan lagi terakhir deh dari Niki Ber R berapa tuh 45. Kok pengen nanya cara biar nggak grogi pas tanding sama naikin mental, gimana tuh kak? Biasanya sih kalau misalnya saya tuh selalu mikirin tugas pertama saya apa tuh di lapangan. Kalau misalnya saya di THB itu target saya tuh saya nggak pengen defense saya kelewat. Itu tuh pertama target saya. Saya pengen ngebantu tim saya secara defense lah. Setelah itu saya mikir-mikir lagi sistem game tim saya itu gimana. Terus yang ketiga itu saya ngobrol sama teman-teman saya. Saya supaya apa ya, merilekskan diri saya sama teman-teman saya lah.
ngobrol, ulang-ulang pattern gitu-gitu. Biasa sih gitu. Pokoknya gimana bikin nyaman dan lebih siap buat tanding ya kak. Lebih ingat aja. Oke, ini udah pertanyaan terakhir nih kak. Ada nggak motivasi buat pemain Sumatera yang pengen ke Jawa juga, main Sumut, main Riau? Ya inilah, kita tuh nggak kalah tuh sama pemain-pemain Jawa. Mungkin secara fisik kita kalah, seperti kayak tadi saya bilang lah pokoknya. Secara fisik kita kalah, tapi secara skill sama IQ itu kita bisa ngimbangin mereka. Malah kita itu bisa lebih pintar dari mereka. Jadi kita tuh harus manfaatin apa yang bisa kita manfaatin. Secara fisik, secara mental, kita pasti bisa lebih pintar dari mereka. Ini pengen ngasih tahu aja sih. Yang saya tahu tuh dulu pas tahun 2012 mungkin ya. Pas tahun 2012 itu saya pernah nonton Sumut lawan sama Riau kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, Riau itu. Pokoknya antara Riau atau Sumbar kayaknya. Nah, di situ tuh saya ada lihat. Itu final tuh. Final, saya ngelihat, saya nonton dengan mata saya sendiri. Kalau misalnya Riau itu ngalahin pemain Sumut. Nah, itu tuh... Untuk putra bersaing sih, terutama angkatannya Dani Rey ya. Di atas dia lagi, di atasnya Dani Rey. Jadi ada tuh namanya Ryoga. Oh iya, oke. Ryoga. Sangkatan sih kak. Sangkatan? Iya, sangkatan sih kalau nggak salah itu. Nah, maksudnya ya itulah, dia tuh secara fisik dia tuh nggak tinggi. Dia tuh nggak tinggi, tapi dia bisa bersaing di Jawa. Kemarin ada streetball, dan dia juga pernah ini di BL All Star. Nah, itu tuh paling motivasi buat buat pemain-pemain daerah Riau juga sih. Makanya kalian tuh udah ada contoh ini tuh, udah ada contoh hidupnya tuh. Dia aja bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu. Nah, paling itu aja sih motivasinya. Oke, makasih kak motivasinya, makasih buat ngobrolan kita. Semoga bisa motivasi buat teman-teman dong kak. Amin. Oke, makasih kak. Ada lagi waktunya. Dadah, makasih ya.